Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama yang kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mana di sore hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di majlis ilmu ini dalam rangka observasi penelitian. Salawat dan salam takziah kita lihatkan kepada junjungan dari kampus, tadi kita jelaskan dari kampus Institut Jama'iyah Mahmudiyah Langkat. Kami diberi tugas oleh dosen kami untuk observasi di rumah ilmu Hajah Syarifah Fatimah rumah ilmu Hajah Syarifah Fatimah. Insyaallah nanti akan kita tanyakan sedikit mengenai rumah hafiz ini, bermulanya dan bagaimana seterusnya. Ya, langsung pertanyaan saja. Nanti saya dengan sahabat kita berjalan saja. Iya, boleh. Nah, semua pun boleh. Semua. Saya boleh. Karena sendiri nanti apa ya? Enggak, atau itu langsung Satu rokok bisa. lebih banyak. Itu Dan rumah ibu Hajah Syarifah. Terus kemudian ya tidak lupa saya juga nanti mungkin salam saya kepada dosen-dosen daripada IGM Tanjung Pura ya. Kita tadi Satria ya, salam saya sama dosen Pak Satria dari saya, karena saya ini juga alumni dari IGM, alumni dari IGM juga. Karena kemarin itu ada beberapa kali saya ambil gangguan oleh saudaranya sahabat saya, yaitu saudari Fitri. Sebelumnya bisa Ustaz jelaskan tentang profil dari rumah ilmu Hajah Syarifah Fatimah ini, dimulai dari kapan berdirinya, visi misinya, dan juga tujuannya serta sasaran programnya Ustaz. ya. Baik, untuk rumah ilmu Hajah Syarifah Fatimah ini kalau dibilang profil atau sejarah lahirnya, ya kan? Jadi profilnya sebenarnya awal mulanya ini atas dasar risaunya Ibu Hajah Syarifah Fatimah. Jadi yayasan ini atas nama Hajah Syarifah Fatimah, ini Bu Haji itu pada saat ini mungkin sudah almarhum saat ini. Pada saat itu di usia beliau yang sudah tua itu ingin memiliki tempat lah untuk buat mengaji. Jadi Bu Hajah Syarifah Fatimah kami manggilnya Yedidah namanya. Nah, beliau datang untuk risaunya dengan anak-anaknya. Alhamdulillah ada beberapa, ada sekitar 11 anak beliau.
termasuk satu tadi Pak Icon atau Pak Said Sulaiman itu sebagai ketua yayasan ditunjuk, dan beliau termasuk anak yang paling muda di antara 11 itu. Jadi yang lainnya itu antara usia umur 80. Jadi yayasan kami ada 11 orang, itu yang paling tua itu Haja almarhumah sudah almarhum. Nah, tinggal ada beberapa anak-anak ini yang meneruskan. Nah, jadi atas risau beliau ingin mengajarkan mengaji sebenarnya supaya ada amal beliau. Terus kemudian datang ke kami. Pada saat itu saya sebagai guru mandua ya sampai sekarang. Nah, jadi sebagai guru madrasah aliyah negeri di Mandua itu datang beliau untuk minta saran bagaimana caranya supaya mendirikan rumah ngaji. Nah, maka oleh guru diarahkan ke saya. Disitulah akhirnya kami jumpa. Awal mulanya berjumpa dengan Bu Hajah Sarifah Fatmah almarhum, kemudian dengan Bu Cici anaknya. Itu kita ngobrol, minta tolong supaya membuat rumah ngaji lah. Sebenarnya dikhususkan untuk ngaji taktis, anak-anak yang sudah menghafal, yang bisa menghafal. Jadi nggak ada lagi yang belum bisa menghafal ataupun masih lagi ikro, tidak, tapi yang sudah menghafal. Maka pada saat itu akhirnya kami sepakat kita buka. Sebelumnya ini sebenarnya nggak seperti ini digunakan untuk parkiran sebenarnya. Nah, untuk parkiran musola sebelah ini. Jadi siapa yang sholat di musola ini nanti parkirnya di sini. Makanya belum ada gedung sebenarnya. Nah, itu asal muasalnya belum ada gedung. Akhirnya karena kita sepakat akhirnya menggunakan untuk ngaji sore, akhirnya dibangunlah gedung-gedung ini ya, dibangun. Kemudian kita mulai program-programnya. Untuk pertama kali memang itu karena programnya gratis, tidak dipungut biaya spesial pun, ya, mencetak generasi Al-Quran yang mana di bumi Langkat ini. Jadi bumi Langkat ini dulu kan terkenal dengan keagamaannya. Jadi kalau katanya saya sebenarnya bukan orang sini, nah saya asli orang Surabaya. Ya, lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Cuma dapat amanah untuk di sini, akhirnya saya merantau kemari. Jadi asli Surabaya, kuliah 2 kali di Surabaya juga. Jadi nah, itu dengar-dengar lah dari orang tua yang lebih Langkat ya. Tanjung Pura ini sebenarnya kota pendidikan dan agamanya ini luar biasa. Nah, makanya dari situlah mungkin Bu Hajah Sarifah Fatmah ini mau membentuk generasi putra putri Langkat yang hafal Al-Quran, hafidhah ya, dan juga bukan itu akhirnya kita buat SDIT-nya ini juga maju dalam segi ilmu pengetahuan. Jadi pembelajarannya sebenarnya bukan hanya sekedar hafid ataupun menghafal Quran, ada juga pelajaran yang lainnya yaitu seperti adab dan akhlak. Nah, itu tetap akan kami utamakan, termasuk karena Langkat sendiri ini adalah bumi berkuah, bumi yang beradab berakhlak. Ya. Jadi di situ ya kita galakkan untuk anak-anak kita siswa-siswi daripada rumah ilmu. Nah, visi misinya yaitu ya, jadi membentuk generasi putra putri Langkat yang Qurani atau hafiz dan hafizah serta berakhlakul karimah. Itu misi kita ya semuanya. Kalau bisa satu Langkat ini cinta terhadap Al-Quran. Ya, karena kata Nabi khairukum ta'allama Al-Quran, banyak hadis-hadisnya lah ya. Baik-baik kalian itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini harus semuanya. Nah, mungkin itu. Ada lagi? Misi-misi. Tujuan dan sasaran program semua masyarakat sebenarnya. Nah, kalau bisa seluruh Indonesia, cuma kan terbatas, nggak mungkin. Nah, ada satu Langkat ini pun banyak. Karena saya dulu anggap Langkat itu kecil, ternyata setelah tahu Langkat itu besar. Nah, karena dulu ada cita-cita saya setelah baru datang dari Surabaya ke Langkat ini, saya ada cita-cita. Saya kepingin imam di seluruh masjid Langkat. Tapi ternyata saya kira Langkat ini dari Adigi mutar dari sini sampai sini, nah itulah Langkat. Ternyata itu bukan Langkat, panjang ternyata sampai apa. Itu cita-cita saya. Setelah saya izin sama Ustadz saya di Jawa bahwasanya akan berdakwah di sini, ternyata ya
itu kalau bisa hidupkan penuh masjid yang ada di situ. Ya, saya ada niat saya harus imam di setiap seluruh masjid Langkat. Ternyata mulai itu kita kasih gratis pada masa hidupnya Haja Salimpapat. Ya. Terus kemudian untuk siswa pada saat itu tergolong masih satu kelas, ada 25 siswa. Ya, 25 siswa pada saat itu, dan itu asli orang sini saja, tidak dari luar, karena dari luar mungkin belum tahu. Jadi orang sini saja, antara Jalan Udang sama Benteng ada sekitar 25 orang siswa. Nah, itu pun ngajinya kurang kondusif. Kenapa? Karena tahulah masyarakat kita kadang kurang dengan dalam mengaji, atau mengajinya biasanya suka hati. Kadang ngaji, satu hari ngaji, seminggu libur. Atau kadang satu hari ngaji, sebulan libur. Nggak ngaji-ngaji. Sampai akhirnya itu karena masih baru, itu kadang saya sendiri yang masih. Santri di sini ada 100. Iya. Itu kira-kira jumlah dari yang ilmu dan akhlak. Waduh, nggak tahu lah. Banyak perempuan nampaknya. Kemarin tidak pernah ditotal. Kalau ada kegiatan biasanya kita total. Kalau di rumah, kalau nggak salah 64 itu perempuan kalau nggak salah. Ya, sisanya itu laki-laki. Karena laki-laki lebih sedikit. Apa metode yang digunakan dan pendekatan seperti apa, serta evaluasi dan target hafalannya di sini bagaimana, Ustaz? Untuk hafalan memang bervariasi ya, Fer. Yang pertama ya kita kayak tadi ya, sebenarnya kan untuk tahfiz ini hafiz Quran itu kan 30 juz sebenarnya. Cuma karena tadi saya melihat kualitas bacaan, karena kalau dia hafal Quran tapi tidak diimbangi dengan bacaan yang baik, nanti akhirnya rusak hafalan itu. Malah yang terjadi ya bukan hidayah yang turun, ya kan? Malah jadi fitnah. Hafal Quran, apalagi imami, ya kan? Dia imam pula hafal Quran, ternyata bacaannya hancur semua, tajwidnya tak ada, apanya tak ada. Nah, makanya dari situ kita buatlah kelas-kelas itu. Nah, di setiap kelas memiliki target yang berbeda-beda. Nah, lalu di situ kita buatlah ya, metodenya sama sebenarnya. Kalau untuk metode menghafalnya, kalau di kelas tahfiz itu ya kita menggunakan metode beberapa varian ya. Ada yang iqra, ada yang metode wahdah ya, baca ayat per ayat itulah wahdah, iqra itu pengulangan ya. Sebenarnya hampir sama. Jadi semua metode yang pernah saya pelajari ya, cuma namanya saja yang berbeda mungkin. Yaitu caranya dengan tetap menghafal ayat per ayat kan gitu. Ayat per ayat. Yang masuk itu banyak, lebih dari kapasitas, di evaluasi ya, kualifikasi. Nah, itu cara nilainya bagaimana, Ustaz? Seleksinya pertama ya kita gantungan ya. Ada pendaftaran, yang pertama pendaftaran untuk Quran, iqra, Quran, tahfiz gitu. Jadi ketika seleksi mereka milih link sendiri-sendiri. Mana link untuk iqra ini? Link untuk iqra, persyaratan iqra paling tidak usia 7 tahun. Ya, 7 tahun. Kalau di bawah dari 7 tahun maka ditolak. 7 tahun sampai usia berapa tahun? 10 tahun. Nah, itu iqra. Nah, untuk penilaiannya beda-beda. Kalau iqra ini penilaiannya yang pertama ya setidaknya dia sudah punya ilmu dasar kan. Makanya sebenarnya untuk Al-Quran ini orang tua dulu lah yang mengajarkan. Kenapa? Karena ya sebenarnya orang tua itu sudah menjadi kewajiban orang tua sebenarnya mengenalkan anaknya kepada Tuhannya. Ya ini tergantung gurunya masing-masing, nggak saya serahkan. Karena gurunya di situ tanggung jawab penuh. Kayak ini untuk iqra, kelas iqra atau kelas Quran 1, Quran 2 itu mereka tanggung jawab penuh terhadap pembelajaran yang ada di situ. Mau pakai apapun dia, pendekatan apa silahkan. Pokoknya target sekian, targetnya sekian.